Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Enok. Pada hari ini saya akan membuat empal gepuk, salah satu menu yang sering kita jumpai di restoran Sunda. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai saja yuk membuatnya. Di sini kita membutuhkan daging sapi. Daging sapi ini umumnya digunakan untuk empal gepuk bagian daging gandik, yaitu bagian paha luar ya. Nah, kalau di sini saya belinya sudah yang packing kayak gini, jadi dia seratnya itu kasar tapi tidak berlemak. Kalau misalnya sulit mendapatkan daging bagian gandik itu, bisa gunakan syang juga. Pokoknya daging khas luar yang seratnya besar tapi tidak berlemak. Oke, sedangkan untuk bumbunya kita membutuhkan bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, gula merah. Empal gepuk itu rasanya cenderung dominan manis, jadi ini gula merahnya ini cukup banyak. Dan bisa disesuaikan dengan selera yang diharapkan teman-teman. Mau lebih manis boleh tambahkan. Ini saya menggunakan 50 gram. Ketumbar, asam jawa, daun salam, serai, dan lengkuas. Untuk rasa gurihnya kita gunakan santan, garam dan merica secukupnya. Pertama-tama kita akan masak dulu dagingnya ya. Saya sudah panaskan airnya sampai mendidih. Rebus dagingnya. Jadi kalau teman-teman membeli dagingnya yang utuh, rebus utuh-utuh, baru nanti kita potong-potong sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau misalnya teman-teman mempunyai kunyit, boleh tambahkan kunyit untuk rebusannya supaya tidak mengeluarkan bau amis. Sambil menunggu dagingnya ini, kita haluskan bumbunya ya. Saya akan tambahkan sedikit air untuk memudahkan menghaluskannya. Bumbunya sudah saya haluskan ya. Nah, kalau ini dagingnya sudah setengah matang, kita angkat dan kita potong-potong dan pukul-pukul sedikit supaya lebih empuk dan lebih melebar dagingnya. Saya potong-potong sebesar telapak tangan saya ya. Nah, ini nanti kalau dimasak semakin menciut dan mengecil. Ada sebagian orang lebih menyukai potongannya ini yang bagian dalam. Nah, saya lebih menyukai potongannya searah dengan seratnya. Jadinya nanti makannya itu jadi kayak kita suwir-suwir per lembar gitu. Ya, ini kembali ke teman-teman mau dipotong dengan serat yang di luar atau di dalam, dan besar kecilnya ukuran juga disesuaikan. Sekarang saya akan pukul-pukul dagingnya untuk memudahkan memukul dan supaya tidak berantakan. Saya akan masukkan ke dalam plastik ziplock, baru saya akan pukul-pukul jadi tidak mengotori baju kita dan dapurnya ya, seperti ini, supaya seratnya ini lebih lepas tapi jangan terlalu keras.
Ya, jadi tuh seratnya hampir terlepas tapi tidak lepas ya. Jadi ini lalu kita susun di sini. Kita pukul-pukul lagi yang lainnya. Dagingnya sudah selesai saya pukul-pukul. Nah, sekarang kita campurkan bumbu-bumbunya untuk dimasak. Ini bumbu halusnya. Ini saya akan campur dengan santan karena akan masak dengan santan supaya bumbunya tidak terbuang. Ini ketumbarnya, karena tadi saya sudah halus ketumbarnya, saya nggak blender bersama bumbu bawangnya. Nanti kalau teman-teman ketumbarnya kasar bisa di blender bersama dengan bumbu lainnya ya. Ini asam jawanya, ini gula merahnya atau gula jawanya, daun salamnya, lengkuasnya. Ini saya akan geprek dulu. Ya, tambahkan garam dan merica secukupnya. Dan santannya sampai menutupi permukaan dagingnya ya. Ini untuk teman-teman yang tidak boleh mengkonsumsi santan terlalu banyak, misalnya nggak apa-apa campur dengan air. Kita nyalakan dengan api sedang, kecil ke sedang, sambil sesekali dibalik-balik supaya tidak gosong. Saya akan aduk-aduk ya supaya bumbunya merata. Saya akan tutup supaya lebih cepat matangnya. Sambil sesekali diaduk-aduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Setelah matang dan dagingnya empuk, kita angkat dan tiriskan sebelum digoreng. Ya, kita dinginkan dulu sampai tidak berasap lagi, baru kita goreng. Sekarang kita goreng gepuknya, nyalakan dengan panas yang sedang. Minyak secukupnya untuk menggoreng. Tidak harus minyak yang banyak, karena kita hanya sebentar untuk menggorengnya. Setelah minyaknya panas, pastikan benar-benar panas, kita goreng gepuknya. Ini gorengnya sebentar saja ya teman-teman. Sebentar saja, lalu kita angkat. Teman-teman, ini empal gepuk yang kita masak tadi ya. Seperti ini penampakannya dan teksturnya.
saya sajikan dengan sambal terasi. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat empal gepuk sendiri di rumah. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Bye-bye.